Hai, apa kabar bulan November? Walau bulan November sudah terlewati, namun di bulan itu terasa banyak peristiwa dan kejadian yang banyak aku rasain saat itu. Entah mau mulai dari mana, aku mau menceritakannya. Banyak hal sulit banget untuk diungkapkan satu persatunya. Tepat pada tanggal 21 November 2022, tepat di mana hari itu sangat begitu dramatis dan mengenang banget, yang bisa menjadikan aku menjadi orang yang harus selalu bersyukur, bersabar, harus lebih kuat, lebih sadar, lebih harus sering bisa mengingat, harus lebih tabah, bisa menjadikan sebuah pesan tanda peringatan, bisa sebagai pesan kasih sayang, sebagai nasihat, dan lain-lain. Kejadian di tanggal itu adalah terjadinya ujian dan cobaan yang cukup berat untuk aku hadapin, yaitu sebuah musibah bencana terjadinya gempa di kawasan tempat kelahiranku, yaitu di Cianjur. Seperti aku bilang, mungkin ini sulit untuk memulainya, dari mana harus aku ceritakannya seperti apa. Yang aku sadari itu membuatku cukup traumatik, yang dimana biasa aku lihat di berita, kini aku bisa merasakan dan mengalaminya sendiri. Apa yang aku lihat sama mataku sendiri beneran sangatlah nyata, dan perasaan takut itu masih terus menyelimuti di setiap jam-jam malam tiba. Aku kira di bulan November itu aku akan menemukan hal kebahagiaan atau keceriaan, tapi ternyata tidak. Justru malah selimut duka, kesedihan, dan ketakutan teruntuk aku sendiri. Aku tidak bisa menyimpulkan kejadian itu sebelumnya seperti apa atau sesudahnya akan bagaimana. Namun peristiwa itu aku pikirkan positif, tidak mau beranggapan yang aneh-aneh, menduga-duga atau mengira-ngira, atau karena ini atau karena itu dan sebagainya. Peristiwa itu seperti hantaman keras untuk selalu menyadari dan mengingat saja. Aku kira di bulan November aku bakalan bisa tidur nyenyak dan nyaman. Justru aku ketakutan dan dirundung kesedihan dengan cobaan yang harus aku lewatin, aku rasain, harus aku alamin sepertinya, dan harus aku terima. Dalam kurun 1 minggu itu berturut-turut dirundung ketakutan, dan aku sendiri harus menempatkan diriku menjadi orang yang harus tegar dan bersabar di peristiwa itu. Dan apalah daya, aku hanya bisa berdoa, dan terus berdoa memohon perlindungan dari Tuhan. Dan maaf, aku tidak bisa menceritakan bagaimana situasi dan kondisi aku pada saat itu seperti apa, kronologisnya bagaimana, apa yang aku lihat, apa yang aku dengar beneran terjadi dan nyata. Namun di situ aku bersyukur karena terdapat banyak orang-orang yang begitu peduli, membantu, menolong, entah itu berupa bentuk materi ataupun doa. Semoga kebaikan dan perhatian mereka tidak akan pernah bisa aku lupain. Nah, semoga Tuhan bisa membalas semua kebaikan-kebaikan mereka semuanya. Amin. Mirisnya tepat di mana musibah dan ujian itu tiba, maka bertepatanlah dengan hari, tanggal, dan bulan kelahiranku juga, yaitu di bulan November. Dan sedihnya di bulan November ini yang jarang pernah aku dapetin adalah suatu ucapan selamat ulang tahun dari kekasih hati. Aku tuh pengen ada orang yang pertama yang ngucapinnya, pengennya itu
kekasih aku sendiri sih. Tapi sayangnya pasti selalu terlewati dan lupa. Pasti begitu, setiap aku punya pacar, dianya pasti lupa. Tapi nggak apa-apa sih, is okay. Karena yang paling membahagiakan dan selalu diingat akan tanggal dan bulan kelahiranku adalah keluarga aku sendiri. Dan merekalah yang membuat aku senang, karena merekalah sosok orang yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku. Ya, begitu sangat terharu dan bangga aku tentunya. Dan aku tidak akan membuat berita jelek tentang di bulan November. Aku tidak akan menuduh bulan November adalah bulan yang banyak duka atau sial. Enggak. Aku akan tetap berpikir positif. Semua bulan mungkin bisa aja terlihat sama aja atau berbeda, namun yang membuat menjadi suka atau dukanya kemungkinan adalah sedang bertepatan atau memang momennya harus terjadi begitu. Dan aku tidak akan menyalahkan tanggal dan bulan kelahiranku sendiri. Aku harus tetap bersyukur dan bangga. Manusia itu seperti sebuah selembar kertas kosong, sangatlah bersih dan kosong. Isinya terserah mau kamu tulis apa, mau kamu isi dengan apa, mau kamu warnain dengan apa, apakah akan kamu tambahkan atau cukup sekian aja. Selembar kertas kosong itu sedang menunggu kamu tulis, sedang menunggu kamu tuangkan, sedang menunggu kamu gambar. Baik buruknya isi tulisan dalam selembar kertas kosong itu, ya itulah kamu yang sebenarnya. Apa yang akan kamu perbuat, apa yang akan kamu lakukan, akan sangat terlihat begitu jelas di dalamnya. Dan apakah cocok karakter yang kamu tulis dengan apa yang kamu karakterkan dari selembar kertas kosong itu? Apakah berbeda? Jangan berbohong, apalagi berbuat yang tidak baik. Begitu juga dengan di bulan November ini, maka yang akan kutuliskan dan aku tuangkan adalah tentang selalu bersyukur dan bersabar. Aku menerima apa yang sudah Tuhan atur dan Tuhan kasih. Mungkin kedepannya aku harus bisa menjaga dan memelihara entah itu sikap dan lisanku dan hal-hal yang lainnya. Semoga dari setiap perjalanan, dari peristiwa-peristiwa yang sudah aku lewatin, akan selalu ada hikmahnya. Di setiap kejadian pasti ada yang harus diambil dan menjadikan pelajaran yang berharga. Namun pelajaran itu apakah akan bisa merubah kita menjadi yang lebih baik, atau tetap saja, atau di situ aja. Dan sekarang aku hanya bisa mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih banyak sudah diberikan kesehatan dan umur panjang, keberkahan luar biasa, karena Tuhan sudah mengetahui dan menentukannya. Nah, itulah teman-teman yang bisa aku ceritain dan tuangkan di hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil maknanya dari ceritaku hari ini. Tetaplah menjadi orang yang dibanggakan dan membanggakan orang. Tetap jaga dan pelihara sikap dan omongan kita, karena dari mulut bisa jadi penyakit, karena dari mulut itu juga bisa jadi penyembuh. Tetap berpikir positif terus, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya, lakuin apa yang kamu senangi apa yang kamu cintai. Sekali lagi di sini aku bukan penasihat atau orang yang pakar atau yang menggurui. Aku hanya ingin berbagi cerita aja. Jika ada kesalahan dalam ejaan berkata atau audio suara yang mungkin terdengar kurang bagus atau hal-hal yang lainnya, aku mohon maaf. Di akhir cerita, terima kasih banyak. Dan sampai ketemu lagi di story-storyku yang lainnya. Jangan lupa terus selalu bahagia. Oke, see you. Bye-bye.